Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha, jurnalis dari Tribun Jabar. Kali ini dalam program wawancara khusus bersama Bapak JJ Wiradinata, Bupati Pangandaran 2 periode sebelumnya. Kita sekarang mau ngebahas soal kontroversi keberadaan keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran atau di sebelah timur sebelah barat sedikit dari Cagar Alam Pangandaran gitu. Bersama saya sudah terhubung dengan Pak JJ Wiradinata, Bupati Pangandaran 2 periode, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kabupaten Pangandaran, dan yang terakhir rasa-rasanya perlu saya sebutkan juga, Cagup Jabar 2023-2028. Oh ya, Alhamdulillah. sejarah ya. Itu Ya, sejarah. sejarah Pak, jangan lupakan sejarah gitu. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Kang Mega juga sehat? Alhamdulillah Pak, sehat jiwa raga. Bapak, ini aktivitas apa Pak setelah lengser, setelah purna Bupati? Oh, yang pasti ngurus Incu lah. Punya cucu Oke. satu tuh. Yang kedua, saya kan masih background saya kan banyak, Pak. Saya masih ngurus partai tuh, masih ketua DPC PDI Kabupaten Pangandaran. Saya juga masih ketua Himpunan Nelayan Kabupaten Pangandaran. Oke. Saya juga masih ketua KUD Minasari Pangandaran. Ya, jadi kenapa saya ada ketertarikan lah terkaitan dengan urusan laut. Emang saya sekolah juga di perikanan, dari Sekolah Tinggi Perikanan, Akademi Usaha Perikanan dulu. Saya anak nelayan, saya ketua NSI, dan saya ketua KUD nelayan sudah 13 tahun. Ya, oke. Berarti saya menghubungi orang yang tepat untuk menanyakan soal keramba jaring apung di timur pantai timur. Kita lihat nanti. Iya, Kang, sejauh pengetahuan saya nih, kan yang namanya keramba jaring apung itu contohlah sebut di Bendungan Jatiluhur, kemudian di Saguling, di Cirata, itu kan melahirkan banyak sisi lain lah, kandungan pakan yang melebihi ambang baku. Itu apakah perlakuannya sama, Kang, dengan keramba jaring apung yang di laut, atau minimal, atau dengan kata lain, apakah akan menggunakan cara yang sama gitu sejauh pengetahuan Pak JJ? Ya, Langsung aja. Tentu banyak aspek yang tentu harus kita bicarakan. Kenapa secara prinsip warga masyarakat Pangandaran, saya, Bu Susi, dan pelaku usaha di Pangandaran ini banyak menolak kehadiran daripada keramba jaring apung. Sebetulnya sebagai seorang fisherman lah, orang yang dididik di perikanan, sebetulnya budidaya ikan dan sebagainya menjadi bagian yang penting dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan protein hewani lah. Tapi kenapa menolak? Kan harusnya sebelum pemerintah pusat melakukan perizinan atau apapun berkaitan dengan ada di daerah diajak ngomong. Ya, sehingga daerah itu tahu, ya, daerah itu paham, sehingga nanti tidak saling bertabrakan atau bertentangan satu sama lain. Kebijakan makro daerah juga harus dihitung dengan tepat. Jadi begini, kan Pangandaran ini lahir tahun 2012 sebagai bagian dari pemekaran Kabupaten Ciamis, yang intinya ingin sejahtera lah, lebih baik, kira-kira seperti itu, akses lebih mudah dan sebagainya. Saya Bupati pertama itu membuat kebijakan makro dalam bentuk RPJMD Perda nomor 4 2021 kalau tidak salah, sampai 2026, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Itu visinya adalah wisata, karena kita punya pantai 91 km. Visi yang sekarang juga sama kepada wisata, karena kita punya pantai 91 km. Dan basis wisata kita itu adalah pantai. Ya, pantai. Dari 91 km pantai itu hanya ada 2 pantai yang ramah untuk diadakan aktivitas pengembangan wisata bahari dan lain sebagainya. Itu hanya 2, Batu Karas dan Pangandaran. Yang lain nggak bisa. Kali Pucang, di Sidamuli, Parigi, di Cimerak, Cijulang itu nggak bisa, kecuali Batu Karas dan Pangandaran. Maka itu menjadi daerah fokus pengembangan wisata di Pangandaran. Zaman kan sudah diatur, pantai barat kegiatannya apa, di pantai timur kegiatannya apa. Ya, sehingga saya jadi bupati ini awal ini ada sinkronisasi. Ya, kegiatan-kegiatan agar sinkron, ya, sesuai dengan visi pengembangan wisata itu.
Kaki lima kita tempatkan di mana, perahu pesiar tempatkan di mana, perahu nelayan tempatkan di mana. Selama 9 tahun kita tata dan hasilnya alhamdulillah kunjungan wisata Pangandaran itu meningkat. Dari sisi PAD mungkin di atas 100 miliar lah dari keberadaan wisata. Belum uang yang berputar di masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 5, sekian, di tengah-tengah lah. Ya, di Jawa Barat dari 27 kabupaten dan kota. Itu karena visi wisata ini tepat sasaran. Kira-kira seperti itu. Nah, tiba-tiba ada keramba jaring apung yang posisinya itu hanya dari 200 meter di pantai timur, ya, dan itu tentu sangat bertentangan dengan konsep pengembangan wisata bahari. Nah, itulah kenapa kita menolak. Itu satu. Dari sisi kebijakan daerah tuh. Ya. Dari sisi regulasi kebijakan nasional, sebetulnya Permen, terus Perda Tata Ruang Provinsi juga sama. Karena itu secara ekosistem, secara ekosistem itu daerah konservasi. Daerah konservasi ini tentu daerah yang dilindungi, dijaga karena kepentingannya banyak sebagai nurseridon, sebagai bagian dari penghasil produktivitas rantai makanan yang ada di situ dan sebagainya. Sekarang ini belum ada keramba aja sudah terganggu. Butuh recovery, butuh pemahaman yang utuh. Nah, tiba-tiba sekarang ada keramba, itu menambah beban kembali. Ya, menambah kembali. Di dalam Permen Tata Ruang itu tidak membolehkan. Ya, ada kegiatan semacam keramba. Baik itu Permen nomor 9, baik itu rencana tata ruang wilayah dan pemaparan tata ruang di bawah laut juga bertentangan dengan konsep-konsep itu. Nah, kenapa izin turun? Ini yang saya tentu sangat disayangkan kira-kira begitu, Kang Mega. Pak, ini tadi soal pakannya sendiri deh, Pak. Kan karena yang di benak orang soal keramba jaring apung itu kan penggunaan pakan tuh, Pak. Penggunaan pakan ternak yang takutnya berlebihan. Ini kalau dari segi ilmu perikanan yang Bapak tahu gitu, Pak, penggunaan pakan kimia di laut itu gimana, Pak? Di dalam budidaya ada istilah FCR, Food Conversion Ratio. Ya. Jadi berapa pakan yang dituangkan, ya berapa yang dimakan ikan. Namanya food ratio. Misalkan jadi 1 kilo pakan menghasilkan berapa kilo daging ikan atau udang. Itu food ratio itu. Tetapi secara alami tidak akan. Itu dimakan seluruhnya. Itu akan mengendap. Dan lama-lama menimbulkan persoalan. Ya, jadi kalau ngomong, kita terlepas dari ngomong dari sisi kebijakan daerah, dari sisi konservasi, harus dihitung juga daya dukung alamnya yang disebut carrying capacity-nya, dihitung berapa sebetulnya. Dan saya tadi katakan itu daerah Teluk, Semenanjung, Pananjung namanya. Pananjung namanya. Itu hanya daerah terlindung, hanya itu, Pak, kita yang punya di Pangandaran dan Batu Karas. Yang lain nggak punya kita. Iya, unik. Kalau itu sekarang diganggu di tempat situ, terus aktivitas pengembangan wisata bahari seperti apa? Di samping tentu dari sisi lingkungan sebagai jadi kebijakan daerah, regulasi yang mengatur tata ruang, pemaparan tata ruang laut, daerah konservasi itu dilanggar seluruhnya. Nah, ini saya pengen bacain dulu, Pak, tadi kiriman wartawan kami di Pangandaran. Dia sudah mewawancarai Pak Fiar Nafi dari PT Pasifik Bumi Samudra. Dia bilang katanya kalau mereka tuh menghormati semua masukan baik dari Bu Susi maupun Pak JJ maupun pihak lainnya. Jika memang ada aturan yang tumpang tindih, mereka siap dievaluasi ulang. Pada prinsipnya, selama belum ada surat pencabutan atau pencabutan izin, jadi mereka tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Sejauh ini juga tidak ada gangguan atau pelanggaran yang kami lakukan. Kami ingin semuanya berjalan tanpa ada yang dirugikan dan tetap sesuai aturan. Prinsipnya kami terbuka untuk bekerjasama demi kebaikan bersama. Itu respon dari penyelenggara. Jadi ketika FGD kemarin semacam pertemuan yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Jawa Barat, itu juga mereka sampaikan. Ya, mereka sampaikan. Kalau sekarang tidak terjadi keributan, kalau sekarang dinamikanya terkendali, karena emang kita sampaikan, kita ini orang beradab, kita ini orang tahu aturan. Kalian jangan melakukan langkah-langkah yang menimbulkan persoalan. Para wisata ini butuh kondisivitas. Jadi itu yang kita lakukan, yang kita sampaikan kepada teman-teman di Pangandaran. Sebetulnya dinamika itu tinggi karena ini menyangkut kelangsungan wisata dan sebagainya. Saya kira kemarin minta ke provinsi pertemuan itu, ya sebelum ada kejelasan mohon
ya kegiatan sementara ditangguhkan. Begitu kemarin Oke. kesepakatannya. Oke. Ya. Pak, ngomong-ngomong kan kalau ini terkait soal izin, kan biasanya tuh bukan biasanya ya, setahu saya penentuan izin itu berawal dari izin prinsip dan izin lokasi. Dan setahu saya juga izin prinsip itu dikeluarkan oleh bupati atau kementerian ya, Pak ya? Eh, yang pertama gini, Mhm. di dalam ketentuan yang mengatur tentang prosedur izin, Ya. ya, itu tentu ada dimintakan pendapat. Mhm. Walaupun katakan gini, perairan 0 sampai 12 mil itu kan kewenangan berada di provinsi kan. Ya. Tapi kondisi geografisnya ada di Pangandaran kan. Ya. Harusnya ketika izin mau keluar diajak ngomong. Jadi FGD Hmm. kemarin itu harusnya sebelum izin keluar. Dan Hmm. itu tidak dilakukan. Saya kan bupati ini 10 tahun baru berhenti 5-6 bulan ini. Nggak ada itu satu. Yang kedua, bahwa izin itu yang saya lihat ya, saya identifikasi, saya verifikasi tentang persoalan izin. Ada tahapan-tahapan yang tidak dilalui dengan baik. Dan itu dari sisi perizinan pasti ada rekomendasinya, bukan dari kabupaten, tapi rekomendasinya dari provinsi. Ya, Oke. dan itu juga kewenangan provinsi. Jadi gitu, Bos. Oke. Jadi untuk izin prinsip, izin lokasi itu tidak dikeluarkan oleh bupati ya, Pak? Tidak. Jangankan kita tidak punya kewenangan itu. Yang kedua, diajak ngomong juga enggak. Oke. Jadi sejauh ini Pak, apa namanya? Sejauh pemantauan saya menggunakan drone di sekitar Keramba Jaring Apung 2-3 sebulan yang lalu, itu kan ada di perairan dangkal tuh Pak, Keramba Jaring Apungnya tuh, setahu saya. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah Iya, saya tadi kan sekali katakan bahwa budidaya keramba jaring apung itu boleh ada di mana, dan boleh ada di mana itu diatur dalam Permen dan Tata Ruang Wilayah Jawa Barat dan pemaparan Tata Ruang Bawah Laut. Ya, dan itu RTW Provinsi Jawa Barat itu sudah jelas tidak boleh ada di situ. Ya itu hanya paling kalau orang sini namanya pakai depa. Jadi mungkin di bawah 10 depa lah, mungkin di bawah 15 meter, sangat dangkal. Dari bibir pantai Pak, itu hanya 200 meter. Dan itu masuk daerah konservasi. Apa yang terjadi? Mengganggu pengembangan wisata bahari yang sudah kita tetapkan. Yang kedua juga tentu itu melanggar prinsip-prinsip tentang tata ruang dan konservasi. Jadi itu yang kita kemarin sampaikan. Di dalam FGD itu saya katakan, sekarang bolanya ada di provinsi loh. Iya. Satu. Kita sudah sampaikan semua, posisi sudah sampaikan, kita sudah sampaikan semua, kan begitu. Yang kedua, secara prinsip kewenangan itu berada di provinsi. Ya. Yang disebut kewenangan itu numbogana provinsi lah gitu. Iya, numbogana provinsi ya. Nah, saya emang pernah berkomentar, saya menunggu Pak Gubernur ini berani nggak? Kan itu wilayah dia. Kalau wilayah aku pasti aku berani. Maksudnya kalau wilayah Pemda Pangandaran pasti berani kan? Berani nggak? Kan beliau orang yang concern terhadap lingkungan dan sebagainya. Tapi dengan rekam jejak beliau dan sebagainya, saya yakin beliau akan bisa beres lah ya. Bagaimana lingkungan ini dijaga dengan baik. Nah, tinggal actionnya aja kita tunggu, action nyatanya kan begitu kira-kira. Oke, Tribuners. Jadi saya pengen jelasin dulu nih. Jadi Keramba Jaring Apung ini ada di pantai timur Pangandaran. Pantai timur Pangandaran itu seperti yang kita ketahui, itu tempatnya kita bermain banana air, apa nama lagi ya? Pokoknya seputar snorkeling, banyak itu diving. banyak lah di situ sebelah timur. Nah, kalau pantai barat itu seperti yang biasa teman-teman Tribuners kalau ke Pangandaran bermain di pesisir pantai. Nah, gitu. Dan kan harus digaris bawahi, itu dari 91 km itu hanya kita punya 2 yang ramah seperti itu, hanya Pangandaran dan Batu Karas. Kalau itu diganggu, terus pengembangan wisatanya bahari seperti apa? Karena Pangandaran itu unik. Ya, karena Pangandaran itu unik bentuknya. Jadi Pangandaran itu berbentuk tanjung. Jadi ada daratan yang menjorok ke laut. Gitu kalau kalian lihat dari peta itu mirip seperti apa ya? Seperti pohon jamur gitu kelihat. Nah, pohon jamur di atasnya itu adalah tembolok, Pak. Tembolok lehernya. Ya, tembolok. Nah, itu Keramba Jaring Apungnya di sebelah timur. Nah, sebelah timur itu perairan yang dangkal, tenang gitu kan. Cuman ada Keramba Jaring Apung. Nah, dalam bayangan saya dari segi analisis kritisnya, bagaimana mungkin pantai yang lautnya tenang
ada keramba jaring apung dengan penggunaan pakan yang saya khawatirkan kejadian lagi seperti di kasus di Dan itu daerah tertutup, Jatiluhur. Pak. Artinya Ya. itu daerah tertutup yang arus gelombangnya tidak besar, sehingga nanti kotoran dan sebagainya akan menumpuk di sana. Ya. Kalau kan saya tahu kan, saya juga menghitung kalau dia investasi, dia BEP-nya paling investasi kan harus 5 tahun. Ya. Pasti dengan lahan 3,92 hektar, pasti dia jor-joran. Ya. Ya jor-joran kan. Nah, nanti berlaku FCR, food conversion ratio makanan sendiri. Dan itu akan banyaklah madaratnya, kira-kira begitu. Iya. Pak, ini kan kalau nggak salah itu waktu zaman Jokowi itu bikin keramba jaring apung di Pangandaran juga kan, tapi itu dilepas pantai. Itu bagaimana? Ya, saya kan dengan Bu Susi berteman. Iya. Dari kecil, saya kelas 2, beliau kelas 3, SMP, sampai SMP kita bareng lah. Suka bareng dan sebagainya. Kan dekat tuh. Ketika beliau mengajukan mau membuat jaring apung kakak putih latar kaliper bahasa ilmiahnya, di situ saya tolak, Bu. Ibu ngomong konservasi, ibu ngomong lingkungan. Kenapa di situ? Nggak boleh, saya bilang. Ibu harus di tengah sana sesuai dengan ketentuan. Dan Bu Susi ngikuti sana, Pak. Mengikuti ke sana. Saya nolak waktu dengan Bu Susi. Bu, kita berteman. Tapi kita sama punya prinsip tentang lingkungan. Kalau ibu memaksakan di situ, ibu melawan komitmen ibu tentang lingkungan. Dan saya tentu akan lawan ibu, walaupun ibu menteri saat itu. Oke, gitu cerita saya bupati nih, saya bupati. Dan Bu Susi paham itu. Dan diskusi bakal di tengah lautan sana, Pak. Iya, yang Jokowi kan kayak itu, Pak, haritanya. Betul. Oke. Pak, ini kan ngomong-ngomong izinnya udah keluar. Emang ada upaya hukum nggak, Pak? Misalkan petun, gugat petun, membatalkan izin? Ya, nanti banyak langkah-langkah, tetapi kita juga tadi, kan rekomendasi izin itu dari provinsi, dan bola dari provinsi. Kewenangannya kan, Pak, itu di bawah 1 mil loh, Pak. Iya. Hanya 200 meter bibit pantai. Nah, kewenangan provinsi. Kalau rumahnya provinsi lah, halaman provinsi. Ketika keberanian Pak Dedi. Terus yang sekarang beliau hebat tentang bagaimana lingkungan. Oke. Udah ngontak belum, Pak? Kenapa? Udah ngontak Pak Dedi belum? Bu Susi kelihatan yang komunikasi dengan beliau. Oke. Iya. Pak, sejauh ini Pak, kondisi di lapangan ya, apakah nelayan-nelayan mulai terganggu dengan keberadaan keramba jaring apungnya? Ya, saya kepada teman-teman sudah, jangan membuat masalah, menyelesaikan masalah dengan masalah yang ada. Kalau kalian demo rame-rame terus, ini kan dari wisata perlu stabilitas, perlu kondusif dan sebagainya. Sudahlah, ketidaksukaan, penolakan disalurkan oleh alur-alur yang legal, alur-alur yang formal, sehingga nanti kepentingan itu tidak mengganggu kepentingan yang lain. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kita kendalikan. Jangan ada ribut-ribut dan sebagainya. Marilah kita belajar menjadi manusia yang beradab, gitu saya bilang. Oke. Teman-teman. Oke. Pak, ini yang pertama kali ya Pak ya, ada upaya keramba jaring apung di Pangandaran ya Pak? Pertama kali. Bu Susi dulu, yang kedua ini. Bu Susi tolak dulu kan, dia di tengah laut, nggak di situ. Yang kedua ini. Ini tapi kayaknya. Bu Susi kan. Oke. Baru off the record, maksudnya ini kayaknya cerita yang baru diungkap deh. Kayaknya Pak JJ mengkritik Bu Susi soal keramba jaring apung laut, keramba jaring apung, terus kemudian pindah ke laut, pindah ke tengah. Tidak jadi di situ, jadi ke laut, ke tengah. Oke. Itu sejauh ini, kan? Iya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Bahwa debatnya kumaha Pak, debat aja Bu Susi. Nah, Bu Susi kan enak. Kalau saya kan Bu Susi enak. Satu kawan, yang kedua kan beliau concern banget ke lingkungan. Bu, nggak salah gitu. Nggak ada hebat ya. Kan karena kan beliau orang senang lingkungan ya, orang pemerhati lingkungan. Jadi kita hanya diingatkan, disentuh ya dia paham dan kesan. Oke, J. Gitu. Ya walaupun saya menteri, kamu bupati, ada prinsip-prinsip yang tentu kita samain. Saya ke sana. Iya. Pak, ini saya ngecek izin nih, ngecek perizinan. Saya udah ngecek perizinan. Bagaimana sih tata perizinan keramba jaring apung laut? Penentuan pertama itu kan kalau saya lihat berawal dari penentuan lokasi, terus kemudian diajukan ke Dinas Kelautan Provinsi, dan akhirnya kan izin prinsip dan izin lokasinya itu dari kementerian, gitu Pak. Nah, daerah dilewatkan gimana Pak? Ya, itu yang saya juga kecewa. Harusnya kan daerah diajak ngomong. Kan daerah punya kebijakan makro, punya arah kebijakan pembangunan. Ya,
harusnya diajak ngomong. Kan begitu, apakah ini bertentangan dengan itu enggak dan sebagainya. Kan Oke, siap. Oke, Pak, closing statement terakhir Pak terkait dampak KJI ini bagi pengembangan wisata Pak. Itu kan paling masyhur banget di Pantai Timur itu ada Banana Boat, snorkeling dan lain sebagainya Pak. Betapa menurut Bapak apakah itu sangat mengganggu sekali di ada Keramba Jaring Apung ini Pak? Itu terakhir. Saya itu kan lahan tuh 3,29 hektar Pak. Ya. 200 meter dari pinggir pantai. Tentu mengganggu itu karena itu daerah yang terlindung. Kita kan mengembangkan yang kita syaratkan di sana water sport. Ada nelayan tradisional sebagai kampung nelayan, kampung nelayan lah. Yang jaring itu hanya ada beberapa kita juga batasi. Ada prapustiar kita batasi agar orang juga melihat laut yang indah, bisa water sport, tapi juga ada kegiatan-kegiatan tradisional yang sudah berjalan puluhan tahun sejak nenek moyang lah. Ada di Pangandaran. Dan itu kita pertahankan. Dan itu terganggu betul dengan itu Pak, karena itu memakan wilayah mereka. Oh iya, memakan wilayah mereka. Jaring Arat namanya Pak. Itu kurang lebih panjangnya itu kalau dia beroperasi itu lebih dari 1 kilo, 2 kilo lah. Itu hanya 200 meter. Terus water sport kayak jet ski, banana boat dan sebagainya itu juga akan keganggu. Geser nggak bisa karena geser gelombangnya sudah besar di sana. Itu tidak safety untuk tidak ramah lah untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke Pak JJ, atur nuhun pisan waktunya Pak JJ. Oke, makasih. Siap. Pak, ngomong-ngomong punya spot rekomendasi tempat hidden game Pangandaran terbaru apa Pak? Kan itu sering lah kalau Pangandaran mah. Ada mungkin rekomendasi lagi yang tersembunyi dan baru udah banyak. Pokoknya datang ke Pangandaran jangan 1-2 hari, seminggu nanti akan luar biasa. Oke, siap. Saya dulu, bukan sekarang, kita sedang makan wisata premium yang ada di Mandasari. Oh, Mandasari. Oke. Dan makan ikan di Pangandaran, matinya cuma sekali. Beda dengan di Bandung dan Jakarta. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Siap, Pak JJ, atur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.